Karena kerjaan kita lurus sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul di jalan Allah, awak akan selamat nanti, Bu. Selamat awak di dunia, selamat awak nanti sampai akhirat. Iko yang paling tidak disetujui oleh iblis. Setelah la aqmudanna lahum siratal mustaqim, akan aku halangi nanti manusia-manusia itu, anak cucu Adam itu, kita ini dari jalan yang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali adalah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang menjadi pedoman untuk keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh ini kajian kita adalah 4 cara iblis mendatangi manusia untuk digoda gitu. Jadi ada ampe posisi Bunda, ampe strategi iblis dengan pasukannya gitu. Baik dari kalangan jin atau kalangan manusia atau dari setan itu mendatangi kita gitu untuk digoda. Itulah tadi ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7 balik. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, iblis ini adalah makhluk ciptaan Allah
yang sejak dia diciptakan dipanjangkan umurnya nanti, ndak mati-matinya doh sampai hari berbangkit. Berarti iblis yang menggoda nenek moyang awak dulu budak apa? Nabi Adam sampai keluar dari surga itu masih ada. Ndak ada mati-mati dengan seluruh keturunannya gitu. Ndak nampak di awak. Dan dia sudah dianggap oleh Allah itu engkar, kufur. Maka iblis itu bersumpah dia benar apa? Akan menggoda manusia, anak cucu Adam nanti sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti-berhenti dan dia musuh bebuyutan. Maka aku sudah ini benar apa? Allah menyampaikan dia akan mendatangi kita ini dari 4 arah. Iko yang harus kita waspadai. Jangan nanti kita terjebak melakukan sesuatu perbuatan, ternyata ini adalah jebakan iblis. Perbuatan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang terbiasa wak kerjakan. Sehingga Allah engkar murka kepada kita. Nah, kita lihat ayat yang berapa? Yang pertama di ayat 16, qala berkata iblis, fabima awaitani, karena engkau telah menganggap aku ini sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menghalangi manusia Adam dan keturunannya itu dari jalan yang lurus. Jadi awak kayak bodoh apa? Ketika ingin jalan awak benar di jalan Allah, jalan siratal mustaqim yang baik awak, iblis akan berusaha membelokkan jalan awak. Boleh jalan awak kau nak lurus. Karena kalau jalan kita lurus sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul, di jalan Allah awak akan selamat nanti. Selamat awak di dunia, selamat awak nanti sampai akhirat. Iko yang paling tidak disetujui oleh iblis. Setelah la aqmudanna lahum siratakal mustaqim, akan aku halangi nanti manusia-manusia itu, anak cucu Adam itu, kita ini dari jalan yang lurus. Ba'acaronyo. Nah. Summa, maka kemudian kata iblis, la atiyannakum, akan kami datangi mereka itu mim baini aidihim. Yang pertama dari arah depan. Yang kedua wa min khalfihim, dari arah belakang. Yang ketiga wa an aimanihim, dari arah kanan. Yang keempat wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidu, dan tidaklah yang kau dapati aksarahum, kebanyakan dari mereka manusia itu syakirin, bersyukur kepadamu. Jadi beko kalau datang oleh iblis itu berapa? Nampaklah manusia kau tidak tahu bersyukur lagi. Nah, lalu apa pemahamannya berapa? Dalam pemahaman ini perlu pahami beberapa penafsiran. Ulama tafsir berapa? Nah, ini memahami yang dimaksud dari depan. Akan datang iblis dari depan, itu adalah perkara akhirat. Diberagu awak dengan pakaru akhirat. Kalau Allah ragu, bahkan sampai mereka mengingkari terhadap pakaru akhirat. Masih berapa akhirat? Awak ragu tentang hari kiamat. Dibuat ragu awak hari berbangkit. Dibuat ragu awak tahiyu ado sargun tainda.
Dibuat ragu apa? Entah ada indak siratal mustaqim tu. Kalau anda nanti berhasil menitinya, awak masuk neraka. Dibuat ragu tentang yaumul hisab, hari dihitung amal gitu. Yang baik, yang buruk, mana banyak beko itu hari penimbangan. Yaumul mizan, itulah langkah pertamanya. Dibuat dihembuskan ragu. Manusia kau pakaro akhirat. Sampai bahkan ada yang tidak percaya urusan akhirat pada. Berarti iblis sudah berhasil mempengaruhi manusia dari arah depan. Itu mananya benar. Ragu. Berarti bagaimana? Awak tidak boleh ragu. Kita harus kuatkan iman nih berapa? Bahwa perkara akhirat adalah perkara yang pasti. Rukun iman itu tidak boleh rusak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi dan rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Maka yang disebutkan inilah hari kiamat itu. Maka ada orang yang kepada Allahnya yakin, Rasulnya yakin, malaikatnya yakin, kepada kita Al-Quran percaya dia, tapi dia ada yang ragu dengan perkara akhirat, hari kiamat. Dibuat ragu. Bahkan tidak percayanya atau diingkari terhadap perkara akhirat. Maka waspadalah kita ibu bapak. Ini persoalan keimanan. Itu satu namanya. Ketika manusia tidak bisa digoda dengan perkara akhirat ibu bapak, mungkin masih kuat imannya, tidak bisa doh. Nah, maka dia akan menggoda dengan wa min khalfihim, arah belakang. Aman arah belakang itu berapa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia, berlomba-lomba harta, berlomba-lomba pangkat jabatan, banyak uangnya, keliling dunia. Jadi terlampau mencintai dunia, berlebihan. Cinta boleh. Itu namanya wahan, tuh penyakit yang adalah namanya wahan. Cinta dunia, takut mati. Tuhan. Ini adalah bagian perangkap iblis, terlampau mencintai dunia. Kumpul harta, terus mengumpulkan, rakus, loba. Ini kebanggaannya gitu. Jadi kalau ada manusia terlampau membanggakan dunia, merasa dia memiliki harta ini, dia sudah merasa memiliki pangkat jabatan, dia merasa paling kaya yang bisa mengelilingi keliling dunia itu, berarti dia sudah terjebak dari inilah godaan syaitan. Lah terpengaruh dari bisikan syaitan. Maka bawa menilai dunia aku. Bolehkah kita cinta dunia ibu bapak? Itu boleh saja. Tapi dunia ini hanyalah sekedar saja. Ya, tidak boleh terlampau dimasukkan ke hati. Kalau bahasa orang ibu, paham dunia kan cukuplah di telapak tangan. Di telapak tangan bisa beko saja diambil saja. Tapi kalau masuk ke hati, terlampau mencinta dunia, hilang beko harta awak. Sakete bu, kita terlampau bersedih begitu. Diambil Allah harta kita sebagian, padahal masih banyak yang lain, membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau dunia ini tidak kita cintai, apa? Diuji kita, diambil sebagai harta kita, kita yakin mungkin ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita di ujian. Karena dia terlalu cinta pada dunia. Berarti kalau ada nih kecintaan itu adalah dari belakang itu dipahami, iblis membisikkan kepada manusia untuk mencintai urusan dunia ini dengan
sangat berlebih-lebihan. Kalau cintanya ke dunia, berapa? Maka lupanya tadi urusan akhirat. Ini yang dari belakang. Nah, kemudian wa an aimanihim, dari arah kanan, dengan perkara-perkara yang syubhat, ragu-ragunya dengan hal-hal yang benar yang lain. Ragu dengan kebenaran. Ada perkara yang ini boleh, halal, ragunya. Jadi dibuat syubhat. Inilah bisikan syaitan. Dengan hal-hal yang benar dia ragu. Padahal inilah mungkin pahala yang terbaik. Dibisikan syaitan. Ketika manusia ingin membuat kebaikan, membantu orang lain, bisa syaitan. Jangan bantu lu nyalai. Patangnya mungkin menyakiti keluarga awak. Padahal bantu, ini contoh. Kalau benar awak paika berjamaah ke masjid, dibuat ragu kita, dan masjidnya lain di rumah bisa berjamaah. Ini bagian-bagian kecil benar. Dibuat ragu kita ketika kita sudah jelas kebenaran itu, iblis bisa membisikkan kita dengan dibuat syubhat, dikaburkan di mata waktu sesuatu yang benar, yang betul, bisa dibuat ragu awak sehingga kita tidak sempurna mengerjakan kebenaran. Itulah kerajaannya. Yang keempat, yang terakhir, nah ini adalah wa an syama'ilihim. Kalau tadi terhadap yang benar dari kanan atau ragu, syama'ilnya dari kiri, dipahami adalah senang berbuat maksiat, senang mengarajuan dosa. Berarti kalau ada kesenangan orang-orang berbuat dosa, itu berarti berhasil iblis membisikkan pada dia dari arah kiri dipahami. Senang orang berdosa, senang orang berjudi, menikmati orang minuman khamar, senang orang suka dia menggunjing orang lain. Pokoknya dosa lah, Bu. Akan dosananya dia betah berlama-lama, bahkan menikmati, bahkan kecanduan terhadap sebuah perbuatan maksiat. Nah, itulah Bapak yang kita lihat contohkan kemarin, kan kita 2 minggu yang lalu. Senang orang sekarang, Bu, berjudi online gitu. Babi-habi harinya dengan main judi slot gitu. Ya Ibu, Ibu tahu judi slot tuh, Bu? Itu sekarang gitu. Iko yang merusak kini pernah sampai wak singgung kemarin. Pandai, Bu, mainnya. Itu sekarang dari yang tua sampai yang muda, yang padusi kalaki, ibu jangan salah, Bu. Ibu-ibu indua-indua kini pandai menjadi slot, Bu. Nah, anak sekolah ini yang sekarang pemerintah lagi gencar memberantas judi online. Sudah merambah kepada anak-anak sekolah. Bah, kok bisa? Ya demikian. Karena dulu Ibu dan Bapak, izin Pak singgung sekaitan Ibu dan Bapak, persoalan yang kini antisipasi. Ini bagian godaan setan kan? Langkah setan. Kalau dulu, Bu, baju itu yang bisa hanya orang kayu-kayu, Bu. Nah, termasuk judi online itu, Bu, yang banyak pitih yang bisa dulu. Minimal 500.000 baru bisa membuat akun main judi di online tuh. Artinya bahasa kininya, Bu, bisa dia mendepo deposit, kalau lah punya 500.000 baru bisa main judi di internet, judi online. Tapi namanya banda itu berpikir, Bu, yang pemilik itu yang berpikir di turunan tarifnya 100.000. Berarti orang-orang yang punya pitih 100.000 lah bisa main judi. Berkembang sekarang, Bu, Bapak, diperkecil nilainya itu 20.000. Berarti Pak, anak-anak awak sehingga merambah kepada anak sekolah, anak-anak pelajar,
dengan modal 20.000-nya lah bisa nyembah judi online, main slot tu. Main slot namanya. Caranya dapat 20.000, nah, dia mendaftar masuk akun judi itu. Daftar namanya deposit, ya. Depo 20.000, dapat dia akun judi slot tu. Nah, beko diaturnya, Bu. Diatur dulu permainan tu. Nah, acaranya, Bu, dibuat dulu taruhannya, Bu. Namanya bet Islam. Bara betnya apakah 2.000? Ini terendah 2.000. Diatur spin permainannya, barangkali putar dulu, Bu. Dia bertaruh kan. Dari mesin tuh bertaruh dia. Apakah 5 kali putaran pertama atau 10 kali, namanya spinnya, Bu. Lah sudah, nah, taruhan 2.000, putar spinnya 10 kali. Ketika dimainkan mesin slot itu, isitulah beko, Bu, akan ada untung-untungnya, tinggal menunggu, Bu. Putaran pertama kalah contohnya, Bu. Berarti dikurangi saldonya, Bu, sesuai taruhan. 20.000 kalah, berarti tinggal 8.000. Putaran kedua rupanya mananya, Bu. Dapat jackpot namanya, Bu. Istilah anak kini, Bu, dah nggak salah deh, JP dapat. Dia dapat, apakah dia mendapat 3 kali kemenangan taruhan atau 4 kali, itu dia dapat. Kalau nya dapat 5 kali taruhan 2.000, berarti dapatnya menang 10.000. Tambah saldonya 20.000, berarti lah tadi 8 balik lah 28.000 saldonya. Kok sistemnya, Bu? Contohnya dapat dia kemenang maksimal namanya, Bu. Max win namanya. Kemenang maksimal anak judi online itu, judi sport itu ada 5.000 kali taruhan. Iko yang membuat ketagihan kok, Bu. Kalau 5.000 kali kemenang dia dapat, seandainya dapat, Bu, baju judi itu, berarti 5.000 kali 2.000 dia dapat. Berapa, Ibu? Bara 5.000 kali 2.000, Bu, 10 juta. Nah, ini modus, Bu. Ini untuk kata-kata saja. Berarti batama saldonya 10 juta. Kalau you dapatnya judi, Bu. Tapi ini langkahnya. Sama saldonya. Kalau saldonya lah 10 juta, dia ingin mengambil, Bu, langsung, namanya withdraw, WD namanya, Bu. Dia bisa carikan di ATM. Lah bisanya, Bu, pitih pulang 10 juta kalau dia mau. Inilah cara bandar mengatur kemenangan sementara para pejudi untuk kecanduan. Iko lah anak-anak wak candu kini, Bu. Dia gih manang dulu. Nah, kalau nyelah merasa manang, akan anu di psikologi jualnya akan merasa senang, akan terus berulang-ulang. Ini manang, besok ulang balik kalah, penasaran, ulang balik kalah balik, sehingga pitihnya habis, saldonya habis, minta kaya ke Ibu. Tapi itu ke Ibu itu. Minta pitih enggak untuk judi, Bu. Minta pitih untuk macam-macam tuh. Yang awak yakin bisa magianya. Depo pitih itu pasang untuk depo balik menjudi balik. Kalah. Ikulah kini, Bu. Kalah judi, saldonya dijual. Jual Honda, ya Pak Ibu. Jual auto, sertifikat digadaian. Sehingga orang kadang pinjam online, meminjamnya karena lah merasa judi itu, dia sudah syakau dengan judi itu, dia pinjaman habis 200 tuh. Bahkan tidak tabayar utang, ada orang yang bunuh dirinya, Bu. Karena kebanyakan pinjaman online, karena pengaruh perjudian tadi, Bu. Inilah yang harus kita waspadai, Bu. Nah, ini yang buat ketagihan tuh. Ketagihan, jadi itulah hati-hati kita, Bu Napa. Jadi balik ke kajian ini balik ya. Iblis dalam konsep ini, Bu Napa, sampai nanti awak meninggal akan terus menggoda kita. Maka mari kita istiqamah di jalan kebenaran, bahkan sampai nanti Ibu sakaratul maut. Nah, ketika nyawa adik orang, itulah yang langkah terakhir syaitan tuh menggoda kita agar kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak Ibu Napa. Nah, tadi katakan ketika iblis menggoda kita itu wala tajidu aktsarahum syakirin, akan kebanyakan laki itu nanti menjadi orang yang tidak bersyukur kepadanya.
jauh dari ibadah kepada Allah dan lain-lain Bunda Pak. Karena itulah mari sebagai pesan terakhir, tentu kita tidak ingin terjerumus di dalam langkah setan terhadap semua tadi, apakah kita dari jalan belakang aman kita mungkin perkara akhirat, mungkin awak terjebak dengan gak lebih cinta ke dunia. Tidak tergoda kita dari dunia, mungkin kita dibuat syubhat, ragu-ragu dengan kebenaran. Tidak berhasil dia dengan meragu kita dengan kebenaran, mungkin dia datang kita dengan senang berbuat perbuatan dosa. Karena itu lebih apa? Mari kita tetap menjaga diri kita, istiqomah kita di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat kita, ketika kita kembali kepada Allah, kita bisa selamat dari godaan syaitan, godaan iblis, sampai Allah ridho dengan kita. Kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dengan ridho Allah, sebagaimana dengan ayat Al-Fajr terakhir itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita terhadap semua aktivitas kita ini, sampai nanti Allah ridho dengan kita terhadap urusan akhirat kita. Matinya husnul khotimah, sampai nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah ibadah Pak dapat kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pak Ji, Pak Ji. Ya baik. Ya. Mak, yes. Ya Mak. Mas. Dah. Ajar ya. Pak.